Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan tentukan untuk resistor pemasangan lampu LED atau biasa dikenal dengan lampu RGB, LED 5 mili atau lampu LED 3,7 volt. Jadi untuk pemasangan dari volt sumber kita nanti membutuhkan hambatan ya, karena untuk lampu RGB seperti ini maksimal 3,7 volt. Jadi kalau misalkan nanti kelebihan volt sumber mengakibatkan untuk lampu LED-nya itu putus atau hangus ya. Langsung saja kita contohkan di sini kita pakai yang 5 volt, nanti juga ada yang 12 volt ataupun 40 volt. Kita jelaskan di sini ya di dalam video ini. Oke, ini untuk yang 5 volt. Dan untuk membutuhkan resistornya itu sebenarnya ada rumusnya. Saya pernah buat, tapi mungkin ini yang lebih praktis saja ya. Jadi kita jelaskan di sini. Oke, untuk volt sumber yang 5 volt kita membutuhkan hambatan resistor yang 10 ohm. Oke, untuk yang 5 volt kita pakai hambatan resistor 10 ohm. Untuk warna gelangnya coklat hitam-hitam. Nah, untuk resistor ini pemasangannya bolak-balik ya. Kita pasang di bagian yang positif. Oke, untuk resistornya itu bolak-balik tidak masalah. Yang kita perhatikan itu di bagian LED-nya ya, di pin yang panjang. Oke, untuk pin RGB-nya yang panjang kita lakukan seperti ini. Nah, yang panjang ini adalah pin positif. Kita pasang di ujung resistor seperti ini. Sedangkan yang negatif langsung pasang saja di bagian yang volt sumber negatif. Dan untuk resistor yang 10 ohm ini bisa disupport pakai 3,7 volt sampai 6 volt ya teman-teman. Secara perhitungan, secara rumus itu lebih amannya. Oke, supaya lampunya tidak terlalu terang banget, tidak terlalu redup, jadi sudah normal. Oke, lanjut kita pakai adaptor yang 12 volt. Oke, tadi itu untuk yang maksimal 6 volt, sekarang kita pakai yang 12 volt. Dan untuk nilai resistornya kita harus tentukan ya, untuk rumusnya itu sebenarnya 12 dikurangi lampu RGB 3,7 volt. Jadi sisanya kurang lebih di 9,3 volt dibagi 0,02 atau 0,01 itu lebih amannya. Jadi pakai resistor yang 500 ohm juga bisa ya teman-teman ya. Itu sudah normal. Oke, untuk yang negatif kita pasang dulu ke volt sumber yang negatif. Oh ya, untuk rumusnya saya pernah buat, jadi ini lebih praktisnya saja ya. Oke, ini untuk resistor yang 500 ohm, jadi untuk resistor berarti ukurannya saja ya yang diperhatikan. Untuk warna resistornya seperti saya yang katakan tadi, coklat atau warna krem atau warna apa tidak masalah ya, yang penting ukurannya itu yang 500 ohm. Nah, ini untuk secara perhitungan normal ya teman-teman, dibagi 0,02 ya, 0,02. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Untuk cahayanya itu sudah normal ya, terang ya. Nah, kalau dibagi 0,1 kita pakai yang 1K, ini secara aman ya teman-teman ya. Dan cara ini biasanya saya pakai di motor ya. Kita pakai hambatan yang 1K. Dan juga ada yang bertanya biasanya untuk yang 12 volt dari motor ya, ini yang dari motor itu katanya sering putus, dan saya juga pernah ngalamin seperti itu. Jadi untuk motor itu masih ada apa ya, harus seperti harus pasang sih ya. Jadi kalau untuk motor usahakan dikasih dioda seperti ini ya. Untuk pemasangan motor itu dikasih dioda seperti ini. Ini untuk dioda IN4007, dan ini saya ambil dari bekas mesin lampu seperti ini, banyak sekali ya untuk dioda yang seperti ini. Oke, ini dioda SMD. Jadi cari saja dioda yang kodenya itu 4007 atau 4002 atau IN4003 sejenisnya ya. Pokoknya yang dari bekas lampu, ini yang 1 ampere. Jadi untuk pemasangannya seperti ini.
Yang tidak ada gelangnya kita pasang di jalur yang merah ya, jalur positif, dan yang ada gelangnya kita pasang ke resistor seperti ini. Nah, fungsi dioda seperti ini sebagai penyarah ya. Jadi yang masih ada arus pasanya dari aki motor dari motor dari motor, jadi disearahkan menggunakan dioda seperti ini. Nah, ini contoh diodanya, jadi banyak sekali di mesin-mesin lampu ya. Dan untuk pengurangannya itu untuk 12 volt dikurangi dioda 1 volt, kurang lebih 1 volt, jadinya tinggal 9 voltan. Oke, ini cara aman untuk yang 12 volt menggunakan resistor 1K, dan minimal itu kok minimal sih, maksimal itu 500 ohm ya teman-teman ya. Jangan sampai dikecilkan lagi, takutnya nggak tahan lama ya. Sebenarnya sih hidup sih nggak masalah, cuma di sini saya kasih cara amannya pakai 500 ohm sampai 1K. Oke, untuk selanjutnya di file sumber yang dari 12 volt ke 20 volt ya. Oke, ini untuk volt sumber dari 12 volt sampai 20 volt. Nah, ini untuk yang 20 volt. Kita pakai hambatan resistor yang kita pakai hambatan resistor yang 1K. Ini secara perhitungan normal ya. Oke, ini masih tetap yang 1K. Untuk yang positif kita pasangkan ke ujung resistor seperti ini. Nah, untuk pemasangan yang ini masih pemasangan normal ya. Jadi secara perhitungan 20 volt dikurangi 3,7 volt sama dengan 16,3 volt dibagi 0,02 sama dengan 815. Jadi ini secara perhitungan dengan normal ya. Kalau secara aman 16,3 dibagi 0,01 sama dengan 1,6K ya. Ya 1,6K. Jadi 2K ibaratkan dibulatkan menjadi 2K itu secara aman ya. Dan lebih simpelnya ya. Jadi ini lebih simpel sekali secara perhitungan. 20 berarti itu resistornya 2K. Oke. Di 2K itu sudah aman sampai di 25 volt ataupun 15 volt ya. Jadi secara perhitungan dari di sini juga ada ya 45 ya, CT45 biasanya kan ada yang bertanya seperti itu. Pemasangan ke ground ke positif. Jadi teman-teman menghitungnya seperti ini untuk hambatan resistor lebih mudahnya. Kita bulatkan semuanya ya. Karena kan di sini ada CT45, 40 dan yang lainnya, jadi secara jelas saja ya. Oke, ini untuk resistornya bisa dinaikkan sedikit, dikurangi sedikit sesuai ukuran resistor yang ada di pasaran ya. Untuk baterai 3,7 volt sampai 6 volt itu pakai 10 ohm untuk hambatan resistornya. Untuk 9 volt bisa pakai yang 220 ohm, itu ada ya. Dan untuk yang 12 volt kita pakai amannya itu pakai yang 1K. Jadi perhitungannya ini seperti ini ya, setiap per 10 volt itu pakai 1K. Jadi 10 volt, 20 volt, 1K, 2K, dan seterusnya seperti itu ya. 10, 20, 30, 40, sampai 100 volt itu menggunakan 10 voltnya itu pakai 1K, 20 volt pakai 2K, 30 volt pakai 3K, 40 volt pakai 4K. Kalau secara perhitungannya itu dibagi 2 ya. 1K untuk 10 volt itu pakai yang 500 ohm ya. 20 volt pakai 1K, 30 volt pakai 1,5K, 40 volt pakai 2K, 50 volt pakai 2,5K, dan seterusnya seperti itu ya. Per 10-nya itu dibagi 2. Jadi dibagi 2
Kalau 100 volt berarti pakai yang 5K, itu secara perhitungan. Nanti disesuaikan di pasaran, kalau pakai yang perhitungan di atasnya ya, ditaruh di atasnya. Misalkan gini, pakai 10 volt, kita pakai yang 1K, itu ada 1K ada. 20 volt pakai 1K atau yang berapa itu? 1,2K ya. Jadi disesuaikan dengan yang ada di pasaran. Nah oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dibagikan ya, barangkali bisa bermanfaat buat banyak orang.